Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman, saudaraku sesama perempuan, terutama ya, teristimewa. Kali ini saya ingin membahas pentingnya seorang perempuan itu berdaya, berkemampuan, dan berpenghasilan. Bahwa kita sebagai perempuan, terutama sebagai seorang istri, kita itu tidak pernah tahu akan mendapat seorang suami yang seperti apa, teman-teman. Kita nggak bisa menentukan atau memastikan suami kita itu bagaimana. Apakah dia seorang yang royal, apakah dia seorang yang masa bodoh, apa dia seorang yang pengertian, terutama tentang keuangan kita ya, keuangan keluarga. Mungkin ya teman-teman, kalau untuk kalian yang dalam ekonomi cukup, berkecukupan, atau bahkan berkelimpahan, mungkin hal ini tidak masalah ya. Tapi bagi kita yang belum bisa dibilang berkecukupan, tentu hal ini menarik untuk diulik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya ingat tentang kisah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Zainab. Beliau adalah seorang yang berdaya. Beliau menggunakan tangannya untuk berkarya, untuk menghasilkan, dan untuk bersedekah dengan hal itu. Kenapa saya tertarik teman-teman? Karena kadang kondisi keluarga kita itu berbeda ya, pemikiran atau pikiran antara suami dan istri. Jadi kadang hal-hal yang kita itu tidak bisa menggantungkan kepada suami. Karena suami sudah banting tulang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin ya merasa penghasilan belum seberapa, belum bisa mencukupi kebutuhan, atau masih perlu memikirkan sesuatu. Dan kita sebagai istri ya, kadang kita pengen banget bisa memberi atau ngasih untuk orang tua kita, atau ngasih ponakan kita. Kalau semua itu, kalau kita tidak mempunyai daya, kita akan kesulitan. Ya teman-teman, kadang dirasa kita sudah bisa menyisihkan
untuk sedikit ngasih, sedikit bersedekah kepada orang lain. Tapi kadang dari sisi pandang suami belum waktunya, belum mencukupi, atau masih ada yang hal lain yang dipikirkan. Kita mau apa? Kita bisa apa, teman-teman? Nah, dari sini kita mesti berpikir ya, apakah tega melihat orang tua ataupun siapa kayak kita ingin membantu mereka, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau kita berdaya, kita berkarya sendiri, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan, tidak mengganggu pendapatan suami. Kita sedikit-sedikit bisa menyisihkan untuk hal-hal yang di luar kepentingan keluarga ya teman-teman. Mungkin agak aneh ya membuat kalian yang berkecukupan, nggak mungkin lah kayak gitu, nggak mungkin ya. Bisa jadi ya teman-teman, tapi ada sebagian yang merasakan seperti itu. Untuk itu saya berharap teman-teman mau membuka hati dan pikiran. Marilah kita mencoba untuk mempunyai karya dari tangan kita sendiri, agar kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita impi-impikan, tapi tidak mengganggu keadaan rumah tangga kita, mengganggu keuangan keluarga kita, tidak mengganggu pikiran suami kita, tidak menimbulkan perselisihan, salah pendapat, salah paham, begitu ya teman-teman. Saya berharap hal ini tidak terjadi terhadap teman-teman semua ya. Cuma tidak menutup mata ya. Ada hal, ada yang mengalaminya. Minimal dengan kita berkarya ya teman-teman. Misalkan seandainya suami kita kesusahan, kurang bisa mencukupi kebutuhan, kita pun dapat membantunya, meringankan bebannya. Itu yang terpenting ya teman-teman. Pertama, yang kedua, kita juga bisa kalau ingin memberi sesuatu kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita ingin beri, atau kita pengen bersedekah sendiri dengan uang kita sendiri. Alhamdulillah kalau bisa melakukannya ya. Yang terpenting tidak mengganggu rumah tangga, tidak mengganggu keuangan keluarga. Insya Allah akan baik ya teman-teman. Kalau sudah berkeluarga ya, kadang uang 100, 200 itu sulit untuk menyisihkan ya teman-teman. Sangat sulit bahkan.
nanti bisa hitung-hitungan sama suami, ini itu, jadinya malah rusuh, malah nggak baik. Tapi kalau kita bisa menghasilkan sendiri, bisa menyisihkan sendiri, itu adalah hal yang luar biasa, teman-teman. Apakah teman-teman sudah memikirkannya? Berbahagialah kalian jika suami kalian adalah orang yang mampu, yang berkecukupan. Ya, alhamdulillah bisa mencukupi segala kebutuhan untuk keluarga, untuk mertua, untuk orang tua, untuk saudara-saudara. Alhamdulillah ya teman-teman. Tapi bagi kalian yang keadaan belum bisa atau belum memungkinkan, saya doakan agar teman-teman bisa berkarya, berdikari sendiri. Insya Allah semoga dimudahkan, semoga diberi keberkahan untuk usaha kalian. Sekecil-kecil usaha kalian dengan niat tulus ikhlas, dengan niat yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho terhadap kita semua. Ya begitulah teman-teman, pemikiran atau apa ya, hasil renungan dari perjalanan hidup ya. Semoga menginspirasi, semoga membuka wawasan, membuka hati. Masih ada yang bisa kita perbuat ya teman-teman, untuk orang-orang di sekeliling kita, meskipun dalam keadaan yang terbatas. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.